masih semangat untuk belajar kan? Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, perkenalkan dulu, nama saya Sofia Salsalina. Nama saya Rahmat Darmawan. Baiklah, sekarang kita belajar mengenai tujuan tasawuf. Pada dasarnya, hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pensucian diri dari perbuatan-perbuatan amaliyah Islam. Karena itu, beberapa tujuan tasawuf adalah: 1. Pembinaan aspek moral. Aspek ini meliputi mewujudkan kestabilan jiwa yang berkeseimbangan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu sehingga manusia konsisten dan komitmen hanya kepada keluhuran moral. Yang kedua, makrifatullah melalui penyikapan langsung atau metode Al-Kasyaf Al-Hijab. Tasawuf jenis ini sudah bersifat teoritis dengan seperangkat ketentuan khusus yang diformulasikan secara sistematis. Makrifatullah adalah mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Makrifah menurut wacana beberapa sufi berbeda-beda karena perbedaan pengalaman rohaninya ketika berjumpa dengan Tuhan. Al-Qusairi menyebut makrifah sebagai ketenangan jiwa yang luar biasa yang dirasakan oleh sufi ketika mengalami makrifah. Ia juga menjelaskan bahwa semakin tinggi makrifah seorang sufi, semakin tinggi pula tingkat ketenangan jiwa yang dirasakannya. Al-Junaid mengatakan makrifah terdiri dari 2 macam tingkatan, yaitu hasil perenungan tentang ciptaan Allah disebut sebagai al-takrif dan hasil pengungkapan diri secara langsung dari Allah. Makrifat tingkatan pertama dialami oleh penganut aliran tasawuf ahlaki yang hanya mengejar kebersihan jiwa untuk memudahkan segala macam perbuatan yang luhur, baik ketika berbuat terhadap sesama makhluk maupun ketika mengabdi kepada Tuhannya. Makrifat tingkatan kedua yang dianut oleh sufi dan aliran tasawuf irfani atau aliran mistik iluminasi menganggap tidak cukup dengan upaya pembersihan jiwa, tetapi perlu dilanjutkan dengan upaya maksimal untuk menyaksikan secara langsung Sang Penciptanya. Dan yang ketiga, membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mistis filosofis, pengkajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan. Tasawuf akan mendekatkan seseorang terhadap Allah. Tasawuf juga akan memurnikan perbuatan-perbuatan seseorang. Dengan begitu, seluruh kebaikan yang dilakukannya hanya tertuju dan terkhusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirnya, hasil yang didapat adalah kedekatan hamba dengan Tuhannya. Jika ada pendapat yang mengatakan tujuan tasawuf adalah untuk memperbaiki akhlak dan ibadah, maka pendapat tersebut tidak salah, sebab tasawuf erat kaitannya dengan akhlak dan ibadah. Tajiyat al-nafs atau pensucian jiwa. Menurut Said Al-Hawah, pendidikan spiritual dalam Islam atau tasawuf merupakan pembersihan jiwa atau perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam buku-buku pendidikan spiritual lain, secara umum seluruhnya dituangkan ke dalam satu wadah yang sama, yakni perpindahan dari jiwa yang kotor menuju jiwa yang bersih, atau disebut dengan al-muzakka. Dari akal yang belum tunduk kepada syariat menuju akal yang sesuai dengan syariat, dari hati yang keras dan berpenyakit menuju hati yang tenang dan sehat, dari ruh yang menjauh dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dalam beribadah dan tidak sungguh-sungguh melakukannya, menuju ruh yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tujuan ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang murid karena dengan kesucian jiwa dari berbagai kotoran jiwa atau hati menjadikan seseorang mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan dan keberuntungan. B. Taqarrub ila Allah atau pendekatan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah merupakan tujuan utama pendidikan tasawuf. Tujuan utama pendidikan spiritual adalah untuk membantu manusia meninggalkan apa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima apa yang diridhoinya. Jika seseorang telah mendapatkan pendidikan spiritual secara sempurna, maka rohnya akan menjadi bening, jiwanya akan menjadi suci, akal akan bercahaya, akhlak akan lurus, dan fisiknya akan bersih. Hal itu terwujud karena adanya relasi yang kuat antara mereka dan Pencipta, mengharapkan kemuliaannya, bertawakal kepadanya, berbaik sangka kepadanya, serta yakin akan pertolongan, hidayah, dan taufiknya. Menurut Al-Halim Mahmud, tujuan pendidikan spiritual yaitu untuk mempermudah jalan mengenal makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membiasakan serta melatihnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Pembentukan manusia yang ikhlas. Said Sabi mendefinisikan ikhlas yaitu berkata, beramal, dan berjihad hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mempertimbangkan harta, pangkat, status, popularitas, kemajuan atau kemunduran, supaya ia dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan amal dan kerendahan akhlaknya serta dapat berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai tingkatan ikhlas ini, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan menggunakan akal dan bersabar dalam berbuat yang dilandasi dengan tauhid. Sabar, menurut Yunahar Ilyas, ada bermacam-macam, yaitu sabar menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perang, dan sabar dalam pergaulan. Menggunakan akal dalam berbuat, maksudnya akal dijadikan pertimbangan dalam menilai apakah perbuatan yang dilakukannya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dimurkai. Jika diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan perbuatan itu. Dan jika dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud bersabar dalam berbuat adalah bersikap santun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya dengan hati, pikiran, dan perbuatan. Pokok agama adalah makrifat tentang Allah. Kesempurnaan makrifat tentangnya adalah dengan tasdik atau membenarkan terhadapnya. Kesempurnaan tasdik terhadapnya adalah dengan tauhid kepadanya. Dan kesempurnaan tauhid kepadanya adalah dengan ikhlas kepadanya. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai tujuan tasawuf. Saya Sophia Salsalina. Dan saya Rahmat Darmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.